Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi ya, ada berita yang baru saja terjadi di daerah Jawa Barat lagi. Tepatnya itu di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video ini yang akan kita saksikan bersama, ini terjadi pada saat maghrib tanggal 24 Juni 2026. Sekarang tanggal 25 berarti kemarin sore. Nah, kasusnya itu tentang penutupan rumah ibadah di lokasinya itu di perumahan Hegarmanah Indah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagaimana dengan videonya? Mari kita saksikan dulu ya. Silakan beragama, silakan. Tuh. Silakan beragama, silakan. Cuma aturan. Aturannya apa? Apa? Surat izinnya udah ada loh. Sudah dibuka. Tidak melarang untuk beribadah. Tidak melarang. Tidak melarang untuk beribadah. Perempuan, woi. Perempuan. Sini Pak. Mau diperayam saya Pak. Punya ibu kalian nggak usah main kasar sama perempuan. Nih. Sok. Ini saya juga nih, saya masukin ke medsos. Kamu. Oke, Bu, kita sholat dulu ya. Ini suami saya, cari suami saya, nih suami saya. Siapa nyari? Mari kalian siapa yang baru dia nih, Siapa nyari? Nih. Kamu aja agama itu melanggar. Ya kalian tahu. Biasa mereka pakai pengecut yang dikedepankan perempuan. Yang dikedepankan perempuan. Oh. Yang depan kan perempuan. Usah bilang sholat tapi kalau kelakuan begitu. Nih, saya masukin nih, viralin. Viralin Mbak, nih Ya, sini, viralin benar. Mbak. Sok. Ini kan mayoritas Kita ini. beragama, nggak takut penjara. Bangun Nggak takut mati. Aturan yang dipakai. Aturannya apa? SKB Lazimnya mana? Ngerti nggak Ibu? SKB. Bawa menteri kalian nonton. Biasa aja dong. Udah. Kalian nggak tahu. Iya Pak, nggak boleh gitu dong. Kita katanya umat beragama saling. Ya, ini tidak kekerasan. Tidak ada kekerasan. Udah masuk. Bahaya. Ini kan banyak. Nanti itu kan tuanya. Iya, tapi jangan kayak gini dong Pak, malu. Dilihat Pak. Ini nggak boleh sah. Harus gimana? Ya bisa saling. Itu sudah dilakukan. Dua tahun umat Islam yang ada di sini bersabar. 2 tahun loh. 2 tahun. Di sini rumahnya. Di sini rumahnya. 2 tahun. Masuk. 2 tahun kita bersabar. Jangan gitu Pak. Ada kekerasan dalam 2 tahun? Ada nggak? 2 tahun kita bersabar. Udah masuk. 2 tahun loh. Ada kekerasan nggak? Ada intimidasi nggak? Emang nggak kekerasan, tapi jangan kayak gini. Enggak mengganggu dia. Ada intimidasi nggak? Ini lah. Cek KDM. Ini demo apa nih? Ibu turun bentuk sholat tadi mau Sok. Kita masukin nih ke itu ya. Masukin. inilah orang-orang mau Iya. sholat juga sudah sholat ibu turun bentuk sholat tadi Iya. sudah lagi sholat Ini mengganggu nih. Nih sok. Oh, dengerin dulu. Saudara kita di Tolikara ya, nanti dibakar sama umat Islam. Terus mau diapain? Sok. Iya, dikarenakan Ibadah mah ibadah. Yo. kita tabayun. Kita Sok. kasih. Iya. Sholat. Di mana? Oh. Silakan beragama, silakan. Tuh. Silakan beragama, silakan. Cuma aturan. Aturannya apa? Surat izinnya
Punya ibu kan? Beda Pak. Nih. Tidak melarang untuk beribadah. Tidak melarang. Punya ibu kan? Tidak melarang untuk beribadah. Perempuan, woi. Pak, sini Pak. Pak, Perempuan. Nadanya turun nih, nadanya turun nih. sini Pak, sini Pak. Mau dibayar saya Pak. Punya ibu kalian nggak usah main kasar sama perempuan. Nih. Sok. Ini saya juga nih, saya masukin nih. Saya masukin ke medsos. Suaranya. Kamu. Oke, Bu, kita salat dulu ya. Ini suami saya, tadi kalian cari suami saya. Ini suami saya. Tadi kalian bilang, kamu lihat nih, kamu lihat. Nih. Apa yang soal agama? Kamu aja agama itu bayar. Ya kan engkau. Biasa mereka pakai pengecut yang dikedepankan perempuan. Yang dikedepankan perempuan. Sholat. Yang depan kan perempuan. Usah bilang sholat tapi kalau kelakuan begitu. Nih, saya masukin nih, viralin. Viralin Mbak nih. Ya, benar. Sok. Ini kan mayoritas ini. Bangun silakan. Aturan yang dipakai. Aturannya apa? SKP dong. Lanjutnya mana? Ngerti nggak Ibu? SKP. Menteri. Kalian Biasa aja dong. Udah jangan lagi. Udah. Kalian nggak Indonesia udah. Iya Pak, nggak boleh gitu dong. Kita katanya umat beragama saling. Ya ini tidak kekerasan. Tidak ada kekerasan. Nggak masuk. Nah, saudara, kalian sudah melihat sendiri tadi apa yang terjadi, dan videonya memang agak kurang terang karena ya di sore hari atau saat maghrib diambil videonya. Dan ada di salah satu captionnya itu dari akun Facebook Esther Andayani dikatakan begini, rumah doa kami kemarin di demo orang luar komplek, berarti bukan dari tempat situ. Tak ada pihak keamanan yang hadir, baik RT maupun RW. Saat mau bikin SKB 2 menteri, Bapak RW melarang warga untuk menandatangani. Berarti siapa yang tidak mengizinkan? Memang mereka tidak mau mengizinkan kan? Warga sekitar begitu membela kami. Berarti sebenarnya warga sekitar itu membela mereka tapi dari pihak RW ya. Akhirnya dikasih nomor telepon supaya mereka dibantu gitu. Mereka meminta permohonan dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada satu caption lagi yang saya baca untuk kita. Captionnya berbunyi seperti ini, Kang Deddy Mulyadi, tolonglah Pak, kami cuma seminggu sekali ibadah tapi itu pun gak bisa tenang dibuat warga yang intoleran ini. Padahal izinnya sudah ada tapi mereka tetap gak terima ada rumah ibadah di tempat kami. Alasannya takut anaknya terpengaruh. Ini bukan warga setempat tapi gak tahu ini masa dari mana tiba-tiba datang dan membuat keributan. Terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menuntut penutupan rumah ibadah. Massa yang disebut bukan merupakan warga setempat tersebut masuk ke kawasan perumahan dan menyampaikan penolakan dengan alasan kekhawatiran anak-anak mereka yang akan terpengaruh. Dalam kejadian ini massa sempat melontarkan ancaman akan membakar rumah ibadah tersebut. Seperti ini di perumahan teman-teman ya. Beberapa orang juga tampak terlihat beringas dan emosi beberapa kali hendak mencoba melakukan tindakan kekerasan terhadap ibu-ibu jemaat yang mempertanyakan alasan penolakan tersebut. Berarti ibu-ibu lah yang menghadapi mereka. Tadi di video itu kan kelihatannya peristiwa ini seperti ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai penegakan hukum ketika aksi penolakan pembubaran atau penutupan rumah ibadah terjadi dan pelaku tindakan anarkis tidak diproses sesuai aturan. Contohnya GMS Bantul, sampai sekarang para pelaku tidak ditangkap. Hal itu dapat menimbulkan anggapan bahwa tindakan serupa bisa terjadi kembali, padahal kebebasan menjalankan ibadah dan penggunaan rumah ibadat telah memiliki aturan hukum yang mengatur perlindungannya. Berarti ini isi hati mereka dan menceritakannya. Berarti kejadiannya ini bukan dari orang yang dari kompleks mereka sendiri, berarti dari luar. Kita nggak tahu apakah ini ada orang di balik semuanya ini. Tadi di caption sebelumnya diberitahu bahwa ketua RW-nya tidak mengizinkan atau melarang warga untuk menandatangani ini. Sedangkan warga ya membela mereka gitu kan. Oke, kita mendengarkan satu video dari seorang yang beragama Islam terkait kasus ini. Lagi dan lagi. Bisa nggak sih kita itu nggak bikin malu agama kita gitu. Ini lagi-lagi terjadi tentang penutupan tempat ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memakai atribut Islam. Dan ini kejadiannya di Bandung ya. Kalian simak dulu videonya yang satu ini.
Oh. Silakan beragama, silakan. Tuh. Silakan beragama, silakan. Cuma aturan. Aturan. Aturannya apa? 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 Surat izinnya udah ada loh. Sudah dibuka. Kenapa? Nih. Tidak melarang untuk beribadah. Tidak melarang. Tidak melarang untuk beribadah. Perempuan, woi, Pak, sini Pak. Pak. perempuan. Sini Pak, sini Pak. Mau dikeroyok saya Pak. Punya ibu kalian nggak usah main kasar sama perempuan. Oh. Nih. Kebebasan dalam beragama di negara kita ini itu udah dijamin sama pemerintah. Jadi semua orang itu berhak memilih agama apa dan melakukan ibadahnya. Seandainya ada yang melanggar aturan, biarkan itu menjadi urusan pemerintah. Terkadang aku malu melihat kejadian-kejadian seperti ini karena mereka datang mengucap takbir, menggunakan atribut Islam, seolah-olah itu ada perang agama gitu. Padahal banyak hal-hal yang merusak moral agama Islam itu perlu diberantas, tetapi justru kita itu diam. Ya, jadi sebenarnya hancurnya negara ini itu adalah sikap egois dari kita yang ngerasa diri kita itu paling benar, ngerasa bahwasanya orang lain itu nggak memiliki hak. Ya, jadi buat saudara-saudaraku umat Muslim dimanapun kalian berada, ya, seandainya kita terganggu dengan agama orang lain, laporkan aja sama pemerintah. Kita nggak perlu repot-repot menggeruduk ataupun menutup tempat ibadah mereka sehingga kita itu bikin keributan. Kita malu. Ini kejadian udah terulang. Ya, sampai kapan kita selalu dibenturkan tentang perbedaan seperti ini? Ya, bisa hancur negara kita ini. Ya. Abang ini menganggap ini sebagai suatu tindakan yang memalukan. Oke lah, mungkin seperti itu pendapatnya dia. Tapi kalau kita pertanyakan kembali ya, beberapa waktu lalu kita mendengar kabar Abu Janda atau yang kita kenal Abu Janda atau Pak Permadi Arya katanya dilaporkan hanya karena menggunakan istilah bar karena akhirannya itu ada Jawa Barat seperti Sumbar ya, Sumatera Barat gitu. Alasannya ya karena dia menyampaikan bahwa fakta yang terjadi di daerah tersebut, khususnya juga di Jawa Barat yang terjadi ini, udah terjadi berulang-ulang yang namanya intoleransi. Udah terjadi berulang-ulang penolakan, pembubaran, seperti apalagi di daerah Cidahu yang beberapa waktu lalu tahun 2024 atau 2025 itu, yang mereka merusak villa dan berbagai hal terjadi. Dan sekarang terjadi lagi di daerah Jawa Barat. Nah, agak miris kalau seandainya juga Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa di Jawa Barat sudah sangat toleransi. Tapi bagaimana dengan fakta-fakta yang terjadi seperti ini? Bukankah orang Kristen juga memiliki hak yang sama? Maka bagi saya hal ini adalah ya sangat wajib dan wajar kalau harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti di pihak pemerintah dan kemudian bagian keamanan supaya mereka yang menjadi pelaku-pelaku ini betul-betul diambil ketegasan dan mereka ditangkap. Sama seperti yang di Bantul. Tadi di caption terakhir dibandingkan bahwa kalau di Bantul kemarin GMC Bantul belum selesai. Bahkan pelakunya dibiarkan begitu saja. Katanya sudah sampai ke tahap penyidikan, tapi sampai di situ nggak ada lagi informasi. Apakah ini menjadi penyebab bahwa warga semakin arogan untuk melarang orang lain untuk bebas beragama. Sedangkan negara kita ini dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh undang-undang. Dasar negara kita ini kan Pancasila. Nah, harusnya yang bertindak dalam hal ini ya bukan hanya lagi di daerah kabupaten dan kotanya, ya tapi turunlah gubernurnya, turun juga dari presiden. Ya gitu ya. Turun dari presidennya seperti Pak Presiden kita, kemudian Kemenak, nggak tahu lagi Kemenak ini kemana ya. Dan menurut saya soal SKB 2 Menteri ini lebih baik dihapuskan. Kenapa? Coba seperti ini tadi ya. Warga mungkin membela, tapi pengaruh RW yang mengatakan bahwa melarang, gimana dengan hal itu? Bukan karena warga tidak mau mengizinkan, tapi ada beberapa oknum yang tidak mau, mungkin karena alasan takut atau alasan apapun. Katanya tadi takut murtad. Tapi itu sebenarnya tidak dapat menjadi alasan. Itu tidak menjadi alasan. Tapi terbukti bahwa mereka itu betul-betul maksudnya intoleran. Mereka takut ada orang yang beragama lain ada di sekitar mereka. Nah, saudara, mari kita mendoakan ya untuk gereja ini. Kita belum tahu nama gerejanya apa, tapi ini katanya hanya bentuk rumah doa. Mereka beribadah di rumah dan ada isinya katanya. Nah gitu. Tapi nggak tahu sampai kemana juga isinya ini. Apakah sudah semuanya? Tapi kalau dari masa yang datang tentu bukan daerah situ. Berarti dari sini kita sudah lihat pasti ada orang yang memang
menjadi penyebab di balik semua ini. Kenapa saya berani berkata demikian? Tidak mungkin ada masa yang datang dari luar di kompleks itu, dan kemudian bagaimana dengan RT RW-nya yang bagian yang harusnya mengamankan mereka ketika ada penolakan dari pihak-pihak luar. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perumahan tersebut juga mereka ya orang-orang intoleran, bukan warganya, tapi mereka-mereka yang bagian pemimpinnya. Ya pasti harusnya kan ada satpamnya. Biasanya kan di perumahan seperti itu ada satpamnya, dan warga yang datang itu dengan sembarangan pasti tidak diizinkan. Bukannya di berbagai perumahan-perumahan yang kita lihat ya ada palangnya dari depan dan tidak diizinkan, harus ditanya dulu mau kemana dan urusan apa. Tapi kalau membuat kericuhan dan nggak ada RT RW, nggak ada pengaman, berarti sangat konyol daerah situ. Ya berarti Kang Deddy Mulyadi harus melihat hal ini, harus melihat, dan warganya yang beragama minoritas justru mereka mengalami penolakan dan tidak diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi ini adalah intoleransi berkedok izin, hanya berkedok soal aturan, hanya berkedok soal izin, tapi padahal mereka memang takut ada orang lain yang tidak seiman dengan mereka. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Silakan share video ini sebanyak-banyak mungkin, silakan viralkan sampai pemerintah tahu. Atau mungkin ada juga yang mau reaction kembali, silakan. Atau kalian mau nonton kembali di berbagai akun yang ada, silakan juga ada di Facebook. Kalian cari aja demo penutupan rumah ibadah di Cikancung, Bandung, Jawa Barat. Nanti pasti muncul video-video yang tadi saya tonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Shalom.